Their Man Voice, suara sang guru. Sahabat sang guru, takut merupakan suatu sikap mengenai pedihnya hati karena dugaan terjadinya sesuatu yang tidak disukai pada masa depan. Rasa takut kepada Allah muncul karena pengetahuan mengenai zat yang agung itu dan sifat-sifatnya. Seandainya dia menghancurkan alam semesta, tidak akan ada yang dapat menghalanginya. Rasa takut kepada Allah muncul terkadang karena banyak dosa seorang hamba yang melakukan berbagai macam kemaksiatan. Rasa takut itu pun terkadang muncul karena dua hal, pengetahuan dan dosa secara bersama-sama. Rasa takut tumbuh sesuai dengan tingkat pengetahuannya mengenai kekurangan dirinya dan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pun yakin jika Allah tidak dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dilakukannya, berbeda dengan seorang hamba. Sobat, di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya adalah para ulama. Rasa takut ini memengaruhi anggota badan sehingga mereka tertahan dari kemaksiatan. Mereka pun terikat dengan ketaatan untuk menembus apa yang telah terlewat dan mempersiapkan masa yang akan datang. Rasa takut ini pun mempengaruhi sifat untuk memutuskan syahwat dan menghindari kelezatan dunia. Berbagai kemaksiatan yang sebelumnya dicintai berubah menjadi yang dibenci. Seorang hamba sudah seyogyanya untuk memperhatikan keadaan orang-orang yang takut. Begitupun dengan perkataan mereka. Marilah bandingkan kondisi mereka dengan orang-orang berharap yang tertipu. Mereka merasa aman atas kedudukannya di dunia. Merekalah Fir'aun dan orang-orang sombong. Sementara itu pemimpin dari orang-orang terdahulu yang memiliki rasa takut kepadanya adalah Rasulullah SAW. Tak hanya itu sobat, Nabi SAW pun sempat mengungkapkan jika rambutnya dibuat beruban oleh surah Hud dan saudara-saudaranya yakni surat Al-Waqiah, Iza Al-Samsu Kuwairat, surat At-Takwir, dan Amma Yatasya'alun surat An-Naba. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Aku adalah orang yang paling takut di antara kalian kepada Allah." Dikutip dari Sadipati Ihya Ulumuddin Imam Al-Ghazali.
Sahabat sang guru, takut merupakan suatu sikap mengenai pedihnya hati karena dugaan terjadinya sesuatu yang tidak disukai pada masa depan. Rasa takut kepada Allah muncul karena pengetahuan mengenai zat yang agung itu dan sifat-sifatnya. Seandainya dia menghancurkan alam semesta, tidak akan ada yang dapat menghalanginya. Rasa takut kepada Allah muncul terkadang karena banyak dosa seorang hamba yang melakukan berbagai macam kemaksiatan. Rasa takut itu pun terkadang muncul karena dua hal, pengetahuan dan dosa secara bersama-sama. Rasa takut tumbuh sesuai dengan tingkat pengetahuannya mengenai kekurangan dirinya dan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pun yakin jika Allah tidak dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dilakukannya, berbeda dengan seorang hamba. Sobat, di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya adalah para ulama. Rasa takut ini memengaruhi anggota badan sehingga mereka tertahan dari kemaksiatan. Mereka pun terikat dengan ketaatan untuk menembus apa yang telah terlewat dan mempersiapkan masa yang akan datang. Rasa takut ini pun mempengaruhi sifat untuk memutuskan syahwat dan menghindari kelezatan dunia. Berbagai kemaksiatan yang sebelumnya dicintai berubah menjadi yang dibenci. Seorang hamba sudah seyogyanya untuk memperhatikan keadaan orang-orang yang takut. Begitupun dengan perkataan mereka. Marilah bandingkan kondisi mereka dengan orang-orang berharap yang tertipu. Mereka merasa aman atas kedudukannya di dunia. Merekalah Fir'aun dan orang-orang sombong. Sementara itu pemimpin dari orang-orang terdahulu yang memiliki rasa takut kepadanya adalah Rasulullah SAW. Tak hanya itu sobat, Nabi SAW pun sempat mengungkapkan jika rambutnya dibuat beruban oleh surah Hud dan saudara-saudaranya yakni surat Al-Waqiah, Iza Al-Samsu Kuwairat, surat At-Takwir, dan Amma Yatasya'alun surat An-Naba. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Aku adalah orang yang paling takut di antara kalian kepada Allah." Dikutip dari Sadipati Ihya Ulumuddin Imam Al-Ghazali.